Muncul adalah perusahaan yang bermula dari industri jamu rumahan di Semarang pada tahun 1951 telah menyentuh pasar ASEAN, Hong Kong, Timur Tengah, Australia, Eropa, bahkan dan Afrika. Sido Muncul menggunakan strategi global dalam persaingan internasionalnya. Strategi global merupakan strategi yang menawarkan produk-produk standar ke berbagai pasar di berbagai negara yang berbeda. Strategi ini mendekati pasar dunia dengan produk-produk yang terstandarisasi. Sido Muncul adalah perusahaan jamu terbesar dan termodern di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar untuk kategori produk jamu tradisional. Kami memiliki lebih dari 300 jenis produk yang sangat akrab dan dekat dengan konsumen Indonesia. Tolak angin dan Kuku Bima Energi adalah salah satu produk unggulan kami yang telah banyak dikenal selama puluhan tahun. Kami berkomitmen untuk berkembang sejalan dengan prinsip manusia, bumi, dan laba untuk menciptakan perusahaan yang berkesinambungan dan bertanggung jawab. Portofolio produk yang komprehensif dengan nilai merek tinggi. Inovasi produk adalah kekuatan kami. Produk yang kami kembangkan didasarkan pada penelitian yang baik dan memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kami telah memodernkan jamu untuk memenuhi gaya hidup masa kini konsumen Indonesia dengan tetap menggunakan rempah dan tanaman obat asli Indonesia yang telah teruji khasiatnya secara turun-temurun. Jaringan distribusi yang kuat di Indonesia. Muncul Mekar, anak usaha Sido Muncul, bekerjasama dengan 109 superwakilan dan distributor yang melayani lebih dari 135 pedagang grosir dan eceran yang bergerak di bidang perdagangan umum dan modern di Indonesia. Mengembangkan potensi pasar ekspor. Produk-produk kami telah tersedia di mancanegara untuk mengembangkan pasar ekspor lebih jauh lagi. Kami telah mendirikan sebuah kantor cabang di Filipina dan anak usaha di Negria. Strategi dan kebijakan strategis. Inflasi tinggi yang mempengaruhi daya beli masyarakat serta kenaikan harga komponen bahan baku impor berdampak pada penurunan kinerja penjualan pada triwulan kedua. Perseroan merevisi target kinerja dan mengubah strategi bisnis dengan berfokus pada pemulihan triwulan ketiga dan keempat untuk memitigasi penurunan lebih lanjut. Misi Sido Muncul yaitu menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Beberapa misi yang dimiliki oleh perusahaan Sido Muncul, salah satunya yaitu mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, memakai bahan-bahan alami dan pengobatan secara naturapolati, melakukan corporate social responsibility. Berikut adalah Wardah. Wardah merupakan brand kosmetik halal asli Indonesia yang berdiri sejak tahun 1995 di bawah PT Paragon Technology and Innovation. Didirikan oleh Nur Hayati Subangkat yang saat ini menjabat sebagai Komisaris PT PTI. Wardah selalu mengedepankan kualitas untuk mendukung perempuan tampil cantik sesuai karakternya. Sejak awal, PT PTI berkomitmen untuk selalu memberi manfaat bagi sekitar. Komitmen tersebut diwujudkan melalui visi perusahaan yaitu mengedepankan Paragonian, menciptakan kebaikan untuk pelanggan, perbaikan berkesinambungan, tumbuh bersama-sama, memelihara bumi, mendukung pendidikan dan kesehatan, serta mengedepankan bisnis. Faktor keberhasilan dari Wardah. Wardah menjadi salah satu merek produksi PT Paragon yang paling laku di pasaran. Disebutkan bahwa pada tahun 2018, merek kosmetik halal ini menempati urutan pertama di Indonesia pada jenis produk pelembab wajah, perawatan kulit, serta makeup.
keberhasilan Wardah dalam 20 tahun kiprahnya yang bertransformasi pada pencari ceruk atau celah di antara pasar kosmetik tanah air hingga menjadi pemimpin pasar utama. Selanjutnya adalah Google, biodata pendiri Google. Google dilahirkan pada tahun 1995, pendirinya adalah dua orang ilmuwan di bidang komputer dan matematika. Mereka pertama kali bertemu ketika sama-sama menempuh ilmu di University of Stanford di Amerika Serikat. Mereka adalah Larry Page dan Sergey Brin. Sejarah Google dan awal mula dirinya. Pada tahun 1995, ketika pertama kali terjalin pertemanan antara Larry Page dan Sergey Brin, mereka mulai mendiskusikan sebuah mesin pencari lewat internet yang kemudian beri nama Backrub. Istilah Backrub sendiri berasal dari istilah yang terdapat dalam ilmu algoritma yang membuat peringkat berdasarkan seberapa banyak backlink pada sebuah let's page website. Mesin pencari ini dikerjakan pada server Stanford University untuk kemudian didaftarkan sebagai Google.com pada tanggal 15 September 1997. Perkembangan Google. Sebagai perusahaan teknologi raksasa, Google telah berkembang pesat dengan berbagai layanan produk jasa internet dari tahun ke tahun. Sejarah Google dan perkembangannya yang pesat tersebut tidak lepas dari upayanya dalam mengakuisisi beberapa perusahaan sekaligus menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa pihak lain. Tentu saja hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk mereka yang berbasis teknologi. Selain dikenal sebagai mesin pencari yang populer, teknologi daring atau internet. Beberapa contohnya adalah YouTube, Google Drive, Google Chrome, Google Maps, dan Google Classroom. Melihat perkembangannya dari waktu ke waktu yang kian cepat, tentu saja Google kini sudah menjelma menjadi perusahaan teknologi yang syarat akan kecanggihan dan kemajuannya. Selain itu, dengan berbagai produk yang dibuatnya, perusahaan Google pun turut memberikan banyak manfaat untuk banyak orang di seluruh dunia. Selanjutnya ada Indofood. Indofood adalah perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman perdana di Indonesia. PT Indofood pertama kali didirikan pada tahun 1968 sebagai lambang insan makmur. Terdapat berbagai strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood dalam memasarkan produknya. Sebelum mengimplementasikan strategi pemasarannya, PT Indofood melakukan survei terhadap produk mereka di pasar. Beberapa survei yang dilakukan seperti menentukan keperluan mendasar konsumen yang harus dilayani dan dipenuhi, menentukan kelompok masyarakat yang akan dilayani melalui segmenting, targeting, dan positioning, dan menetapkan marketing mix 4P, Product, Place, Price, Promotion. Survei tersebut dilakukan dengan tujuan agar PT Indofood dapat menyerang target pasar yang sesuai dengan produk mereka. Selain itu, PT Indofood mengimplementasikan strategi pemasarannya melalui berbagai kegiatan promosi seperti memasang iklan melalui media cetak dan elektronik, papan reklame di jalan besar, mengadakan kompetisi membuat jingle, dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar produk PT Indofood dapat dikenal oleh seluruh masyarakat luas dengan hanya mendengarkan namanya saja. Contoh strategi pemasaran yang dilakukan PT Indofood pada produk Indomie. Seperti yang diketahui, produk Indomie merupakan produk mie instan ternama di Indonesia. Produk Indomie bukan hanya dikenal di Indonesia, melainkan dikenal secara internasional. Dalam strategi pemasarannya, Indomie telah melakukan segmentasi, targeting, dan positioning produk mereka sehingga Indomie dapat memposisikan produk mereka di target pasar yang tepat, sesuai dengan segmenting yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam marketing mix 4P, Indomie memiliki strategi sendiri yang membedakan mereka dengan produk mie instan lainnya. Indomie terus melakukan inovasi dalam menyajikan berbagai varian rasa baru. Varian rasa baru tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau dikarenakan Indomie yang
membidik target pasar yang menyeluruh dalam artian seluruh lapisan masyarakat dapat mengonsumsi produk Indomie. Produk Indomie juga tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga produk Indomie dapat dibeli oleh seluruh konsumen yang menginginkannya. Dari beberapa strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood, clue yang dapat diambil ialah para UMKM menjadi lebih memahami bagaimana cara melakukan dan menetapkan target pasar yang sesuai dengan bisnis yang dijalani agar UMKM dapat menyerang target pasar yang sesuai. Selain itu, wawasan UMKM terkait pentingnya positioning produk semakin bertambah dengan bertujuan agar produk yang mereka tawarkan di pasar memiliki ciri khas tersendiri yang dapat dijadikan pembeda dengan produk lainnya. Selanjutnya ada Polygon. Saking terkenalnya, mungkin banyak di antara kita yang mengira bahwa sepeda tersebut buatan luar negeri. Padahal Polygon itu asli buatan Indonesia. Keberhasilan Polygon menembus pasar dalam dan luar negeri, antara lain karena konsistensinya dalam produksi. Sejak awal, Polygon memang dibuat sebagai produk gaya hidup, bukan sekedar alat transportasi. Polygon memulai dengan mengambil target pasar dari segmen atas lebih dulu. Perusahaan Yahoo adalah sebuah perusahaan internet ternama yang terpusat di San Jose, Amerika Serikat. Didirikan oleh Jerry Yang dan David Pillow pada bulan Januari 1994 dan resmi dibentuk pada 1 Maret 1995. Faktor penyebab gagalnya perusahaan Yahoo: 1. Melewatkan pembeli Google 2 kali, 2. Tak asuransi Facebook, 3. Tolak dibeli Microsoft, 4. Tak jadikan Flickr sosial media, dan kelima, gagal sukseskan Tumblr. Yahoo yang pernah menjadi salah satu situs web yang paling banyak dikunjungi di dunia. Kegagalan spektakuler Yahoo adalah sebuah kisah peringatan akan hilangkan peluang, keputusan strategis yang buruk, dan persaingan yang ketat. Mengapa perusahaan Yahoo gagal? Setelah kebangkitannya yang meroket pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, Yahoo mulai menghadapi serangkaian tantangan dan kesalahan langkah strategis yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan. Salah satu momen penting adalah keputusannya untuk melewatkan kesempatan mengakuisisi Google pada tahap awal hanya dengan biaya $5 miliar. Keputusan ini memungkinkan Google untuk mengambil ahli tahta pencarian dan periklanan online serta menjadi mesin pencari utama selama beberapa dekade mendatang. Tapi bukan hanya Google yang harus dikhawatirkan oleh Yahoo. Munculnya raksasa media sosial seperti Facebook, Twitter semakin mengalihkan perhatian penggunaan dan pendapatan iklan dari properti Yahoo. Ketika keterlibatan penggunaan secara bertahap menurun dan konsumen bermigrasi ke platform lain, mereka gagal mengambil tindakan. Hal yang paling menarik adalah serangkaian kontroversi yang akan merusak status Yahoo sebagai raksasa teknologi dan pada akhirnya menyebabkan kejatuhan. Apa yang terjadi dengan Yahoo? Di mana hari ini? Setelah serangkaian masalah yang melumpuhkan, Yahoo mengalami transformasi yang bergejolak yang menyebabkan pionir internet yang dulunya perkasa itu memudar dari kejayaannya era .com. Bisnis internet inti mantan raksasa teknologi ini diakuisisi oleh Verizon Communication pada tahun 2017 dengan nilai sekitar $448 miliar. Kesepakatan itu mencakup email, pencarian, dan teknologi periklanan Yahoo, dan itu dipandang sebagai upaya Verizon untuk memperkuat portofolio periklanan dan media digitalnya. Aset Yahoo yang tersisa terutama kepemilikannya yang besar di Alibaba Group oleh beberapa
investasi lainnya diganti nama menjadi Altaba Income, sebuah perusahaan yang fokus pada monetisasi kepemilikan ini. Dan pada saat ini, Yahoo sedang menjalani transformasi. Di bawah pemilikan barunya, perusahaan ini telah memangkas 20% tenaga kerja dan fokus pada bisnis intinya. Seperti Yahoo Mail, keuangan dan olahraga, mereka juga menjajaki peluang pertumbuhan baru, seperti akuisisi aplikasi taruhan olahraga peer-to-peer week. Yang berikut adalah Xerox. Xerox merupakan salah satu perusahaan yang melayani pemrosesan dokumen secara global dan pasar jasa keuangan yang telah mengembangkan, produksi, dan memasarkan mesin fotokopi dan penduplikat, produk-produk faksimili, pemindai atau scanner, workstation, perangkat lunak komputer, pasokan, dan perangkat pendukung lainnya di lebih dari 130 negara. Operasi jasa keuangan termasuk asuransi, pendanaan peralatan, investasi, dan investasi bank. Dalam kasus ini, fokus pada aktivitas pemrosesan dokumen perusahaan. Yang dikenal di dunia dari tahun 1946 sampai tahun 1973, pertumbuhan penjualannya per tahun 25%, sedangkan pertumbuhan pendapatannya melebihi 35%. Adanya catatan mengesankan didasarkan dari peranan Xerox yang dominan di bidang mesin fotokopi kertas. Pada tahun 1959, perusahaan ini memperkenalkan mesin fotokopi revolusioner 1914. Generasi peralatan ini sangat memotivasikan adanya ledakan bisnis usaha fotokopi dari 20 juta kopi pada tahun 1957 sampai dengan 9,5 miliar kopi pada tahun 1965. Pada tahun 1990, bisnis fotokopi di dunia melebihi 900 miliar kopi. Xerox memiliki tujuan finansial yang ditunjukkan dengan kemajuan penjualan dan pendapatan. Xerox juga mempunyai tujuan non-finansial yang kinerjanya dapat diukur, yaitu yang pertama, jumlah penginstalan mesin per jenis mesin, yang kedua, jumlah konsumen per wilayah, yang ketiga, rata-rata pengiriman tepat waktu, dan yang terakhir, tingkat waktu respon terhadap jasa. Dan yang terakhir merupakan kegagalan dari Xerox. Kegagalan Xerox antara lain adalah keputusan Xerox yang sempit dan impulsif, tidak berkembang seiring waktu, meremehkan inovasi karyawan, dan yang terakhir menurunnya nilai di pasar. Selanjutnya adalah Nokia. Biodata pendiri Nokia. Nokia didirikan oleh Fredrik Industri pada tanggal 12 Mei 1865 sebagai perusahaan pengolahan kayu dan karet. Pasca Perang Dunia Pertama, Nokia mengakuisisi sebuah perusahaan kabel Finlandia yang memproduksi telegraf dan kabel telepon. Sejarah Nokia dan awal mula berdirinya. Sejarah Nokia ditemukan oleh Fredrik Industri untuk perusahaan mesin penggiling bubur kayu pada tahun 1865. Selama 15 tahun, Nokia Elektronik mengalami masa percobaan dari beragam kesalahan. Akan tetapi, dari semua kesalahan dan percobaan itu secara bertahap justru terbangun keterampilan substansial dari sekumpulan ahli yang berbakat. Tahun 1970-an, Nokia dan pabrik pembuat televisi Salora bergabung untuk mengembangkan telepon genggam. Dan tahun 1980-an, seluruh Salora terintegrasi menjadi Nokia. Pada saat yang sama, Nokia memperoleh operasi jaringan telepon dari perusahaan telekomunikasi pemerintah Taiwan. Namun tidak semua usaha yang dilakukan Nokia menjadi produsen telepon seluler terkemuka di dunia berjalan dengan sukses. Pada awal 1981, Nokia berhasil meluncurkan produk bernama Nordic Mobile Telephony atau NMT. NMT merupakan jaringan seluler multinasional pertama di dunia. Pada awal 1960-an, Nokia sempat krisis,
Tetapi CEO yang baru memutuskan untuk memfokuskan pada telepon seluler dan jaringan telepon. Hasilnya, telepon GSM pertama kali di dunia muncul di Finlandia tahun 1991. Kemudian, telepon seluler global mulai berkembang sangat cepat pada pertengahan 1990-an dan Nokia menjadi nomor 1. Perkembangan Nokia kemudian menjadi leader bagi semua perusahaan ponsel yang ada di dunia. Keuntungan semakin melambung tinggi dan nilai saham semakin bertambah. Sayangnya, perusahaan lain mulai bermunculan dengan tenaga ahli yang berkompetensi, di mana koneksi data menjadi sebuah sistem komunikasi data di masa depan, bukan lagi komunikasi suara. Dan sayangnya, Nokia baru menyadari hal ini di tahun 2013 saat divisi hardware Nokia diakuisisi oleh Microsoft, dan disitulah akhir masa kejayaan Nokia yang menganggap remeh semuanya. Ada beberapa alasan Nokia mengalami kegagalan, yaitu bergerak terlalu lambat, melupakan konsumen, budaya inovasi yang gagal dikembangkan. Selanjutnya ada MyPage. MyPage adalah situs jejaring media sosial online terbesar di tahun 2000-an. Pada puncaknya, sekitar 75 juta pengguna baru mendaftarkan ke MyPage dalam sebulan. Di masa itu, memiliki akun MyPage adalah seperti sebuah keharusan bagi orang-orang yang telah mengenal dunia internet. Sama seperti halnya Facebook saat ini, meskipun ada platform media sosial sebelumnya seperti Friendster, popularitas MyPage melampaui semua pesaing lain dan memonopoli dunia media sosial pada saat itu. Namun, mengapa platform sebesar MyPage menjadi tenggelam dalam hampir tidak dapat dikenali oleh generasi sekarang ini? Yang pertama itu tidak mengikuti perkembangan pengguna. MyPage diluncurkan di awal 20-an. Pengguna internet saat itu masih dalam tahap belajar bagaimana media sosial bekerja. Pada tahun 2005, ketika MyPage mencapai puncaknya, ratusan juta remaja menulis biodata dan mengunggah foto di halaman mereka. Profil MyPage juga dapat diubah dari segi warna, latar belakang, dan berbagai fungsi lainnya sesuai selera masing-masing. Juga dapat mengunggah lagu favorit dan berteman dengan band atau penyanyi favorit mereka melalui MyPage. Fitur-fiturnya sangat serasi dengan jiwa remaja saat itu. Semakin bertambah usia dan dewasa, selera mereka juga berubah, tetapi MyPage masih tetap sama. Kegagalan ini menyebabkan pengguna asli pindah ke Facebook yang terlihat lebih ringkas. Yang kedua, kurangnya inovasi. Untuk berhasil di bidang yang selalu berubah, perlu inovasi. Itu adalah terpenting yang hilang di MyPage sehingga menyebabkan penurunan mendadak. Berbeda dengan Facebook yang selalu berusaha beradaptasi dengan situasi saat ini. Facebook selalu beradaptasi berdasarkan lingkaran teman pengguna, apa yang mereka sukai, dan permainan yang dimainkan di web. Berbeda dengan MyPage, memiliki satu atau pembaruan dan beberapa desain ulang selama 5 tahun terakhir. MyPage masih beroperasi dengan cara yang sama ketika pertama kali diluncurkan. Yang ketiga itu lari dari tujuan, terus ada juga penuh birokrasi, dan yang terakhir itu banyak iklan. Nah, di sini banyak iklan dari situs yang meragukan, yang meminta pengguna untuk mendaftar kartu kredit dan berbagai layanan lainnya. Berbagai cara yang dilakukan untuk menghasilkan pendapatan untuk memenuhi target yang tidak masuk akal dari no comparison. Kebebasan kreatif staff
MyPage juga dibatasi karena terlalu memikirkan cara selanjutnya untuk menghasilkan keuntungan. Situasi ini menyebabkan kegagalan MyPage untuk memahami keinginan pengguna dan menyebabkan pengguna beralih ke platform lain seperti Facebook. Nah, yang terakhir ada BlackBerry. Puncaknya pada tanggal 4 Januari 2022, perusahaan asal Kanada itu menghentikan seluruh dukungan sistem operasi BlackBerry OS. Itu artinya semua ponsel dan tablet BlackBerry yang menjalankan sistem operasi tersebut, terutama model lawas, tidak bisa lagi digunakan. Banyak pihak menilai BlackBerry gagal dalam mendorong dan mengembangkan revolusi smartphone. Akhirnya, pada 2016, BlackBerry memutuskan untuk berhenti dari dunia bisnis smartphone. Masih banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menyebabkan bisnis ponsel BlackBerry tumbang? Apakah karena kesalahan strategi atau ada faktor lain? Mungkin itu saja yang bisa saya dan teman-teman saya dapat sampaikan pada presentasi hari ini. Selebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.